Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa baik yang mengikuti secara offline maupun online, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, petang hari ini atas izin Allah kita semua dapat hadir untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mari kita awali majelis mulia kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lewat majelis ilmu ini senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua bisa memahami agama ini dengan baik dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan mengamalkan agama ini, hidup kita diberkahi, hidup kita diridhoi, menuju kehidupan yang selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, pengajian ini kita jadikan 3 segmen. Segmen pertama, saya akan membaca kitab Nasaihul Ibad dan menjelaskan. Segmen yang kedua, Bapak Ibu boleh bertanya. Dan segmen yang ketiga, kita akan minum bersama, karena di depan meja Bapak Ibu sudah disiapkan air minum. Dan hari ini kita akan membaca di maqalah yang nomor 10 dalam kitab kita, kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ashiratu. Adapun pelajaran dan maqalah yang ke-10. Amba'diz zuhad qalu, dari sebagian ulama ahli zuhud. Ulama ahli zuhud itu artinya ulama yang hatinya tidak tergantung dengan dunia. Kalau ada ulama yang hatinya tidak tergantung dengan dunia, berarti ada ulama itu yang hatinya tergantung dengan dunia. Jadi ada ulama itu yang tidak kedonyan dan ada ulama yang kedonyan. Loh, apakah ulama-ulama yang hatinya tidak terikat dengan dunia itu mereka tidak bekerja? Bekerja. Tidak mencari dunia, mencari, tetapi tidak sampai kepada hati mereka. Jadi dunia dicari sebagai kebutuhan saja, Pak. Mari ya mari ngono. Nggak sampai kemudian ngoyo sampai dia meninggalkan
kewajiban akhiratnya. Nah, biasanya orang-orang zuhud seperti ini, dia memegang dunia itu dengan tangannya, bukan dengan hatinya. Kalau panjenengan wajib sugih Bapak Ibu, wajib. Karena kita hidup ini, ibadah itu butuh dana, butuh uang. Saya berkali-kali menyampaikan di sini bahwa orang yang kaya itu potensi ibadahnya lebih besar. Orang yang kaya itu potensi jihadnya lebih besar. Bisa bangun masjid, bisa menyantuni fakir miskin, anak yatim. Nah, ini sampean gak soge ya disantuni sampean. Makanya ada dua orang itu, ada yang disebut dengan orang yang senang mengeluarkan zakat, namanya muzaki. Ini bukan promosi nama, bukan. Ayah saya memberikan nama muzaki itu agar saya itu nantinya senang berbagi, muzaki. Kebalikannya muzaki ini ada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada yang memberi namanya muzaki, ada yang menerima namanya mustahik. Bapak Ibu lebih condong kemana? Muzaki atau mustahik? Kalau saya jelas muzaki. Ada orang itu yang menamakan anaknya mustahik, Pak. Jalu anare iku. Katanya Rasulullah, al-yadul ulya khairun wa afdalu minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya tangan di atas itu apa, Bu? Memberi, tangan di bawah meminta. Loh, katanya ustadz-ustadz, kiai-kiai itu kalau pengajian kan dikasih transport sama panitia. Makanya saya kalau dikasih transport Bapak Ibu, saya terima dengan tangan di atas. Jadi kalau orangnya ngasih, saya langsung di atasnya ini agar tangan saya tetap di atas. Tapi orang zuhud ini walaupun dia aktif di dalam dunianya, dia aktif bekerja, dia kaya, tapi kekayaannya itu sebatas di tangannya, tidak di hatinya. Kalau harta di tangan itu mendapatkannya biasa saja, kehilangannya biasa saja, enak Pak. Tapi kalau di hati dunia ini, harta kita di hati, mendapatkannya senangnya luar biasa, kehilangannya susahnya luar biasa. Kalau ibu-ibu hartanya di tangan, Bu, tidak di hati, enak, Bu. Kehilangan uang 50.000 biasa sudah, ya Allah memang ini titipanmu, selesai. Tapi kalau ibu hartanya sampai di hati, saya jamin ibu tidak akan bisa tidur, tidak akan mau makan gara-gara kehilangan uang 50.000 tadi. Muter nyari-nyari, sak lemari dibongkari kabeh, dapur-dapur dibongkari kabeh, jero-jero sepatu digoleki duit. Akhirnya suaminya tahu, mama nyari apa, Mak? Kok kelihatannya bingung? Uang mama hilang, Pak. Hilang berapa toh, Mak? Kok kelihatannya bingung? Hilang 50.000, kan eman, Pak. Sudah. Mama istirahat. Ini papa gantiin uang yang hilang itu 50.000. Diterima sampai sing wedok. Tapi batin, kok gak hilang ya 1.000 iku, Mak. Ya ndak mungkin dikasih 50.000 sama suami kalau ndak hilang dulu. Makanya saya berkali-kali menyampaikan di sini, Bapak Ibu, kalau uangnya hilang, jangan suudzon ke Allah. Harus positive thinking. Bisa jadi Allah itu akan mengganti yang hilang itu dengan ganti yang berlipat. Satu. Atau bisa jadi uang yang hilang itu uang yang kotor, uang yang najis, yang Allah tidak rela kalau uang yang najis, haram, kotor itu masuk ke perut kita, dihilangkan sama Allah. Makanya orang yang hilang itu kalau dia beriman kepada Allah itu terima kasih ya Allah, ini pasti engkau akan ganti dengan ganti yang berlipat. Terima kasih ya Allah, mungkin yang hilang ini adalah uang yang haram, yang syubhat,
yang mungkin engkau tidak rela uang ini masuk ke perutku sehingga engkau hilangkan. Itu namanya zuhud. Makanya apa doanya Rasulullah yang diajarkan kepada kita? Bagi anda yang setiap saat mendapatkan harta, mendapatkan dunia yang banyak, doanya Nabi, ya Allah, jadikan dunia cukup di tanganku, jangan di hatiku. Jadikan rumah cukup di tanganku, jangan di hatiku. Mosok cukup Pak, omanang hatiku. Jadikan mobil cukup di tanganku, jangan di hatiku. Istri gimana Pak? Istri gimana? Ya Allah, jadikan istri cukup di tanganku, jangan di hatiku. Dadi nek kehilangan bojo mboten sedih. Golek mah andus Pak sampean. Ibu juga demikian Bu ya. Ibu itu fungsinya adalah pendingin untuk suami. Makanya sering Rasulullah itu panas mau marah tapi didinginkan oleh istri-istrinya. Fungsi istri itu adalah pendingin seperti AC. Kalau AC-nya nggak dingin lagi, servis Pak supaya dingin. Ternyata di servis pun belum dingin, beli AC yang sama nirokno terus toh Pak. Apa kata orang zuhud? Man adznaba dzamban fa innallaha man adznaba dzamban fa huwa yadhak fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki wa man ata'a fa huwa yabki fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Man aznaba, barang siapa aznaba zamban, yang melakukan dosa, ya dosa kecil, dosa besar, dan apapun jenis dosanya, barang siapa yang melakukan dosa fahuwa yadhak, dia tertawa dengan dosanya itu. Dosa tertawa, ini apa? Menunjukkan apa Bapak Ibu? Bangga dengan dosa-dosanya. Mari maksiat guyu cekakaan, mari ngerampok oleh duwe akeh bangga, ini hasil rampokanku hari ini. Mari nyeneni wong, nyelatu wong, bangga Pak. Mas, wajahmu kok seneng Mas? Iya, aku baru saja nyelatu wong. Jadi ada orang maksiat itu senang. Mas kon kok seneng wajai? Oh iya, aku mari kepethuk arek wedok wahyu, wis areke gelem ambek aku, tak gawa rono-rono wisan, tak bonceng bareng macam-macam, bangga dia cerita. Orang yang melakukan dosa dan bangga dengan dosanya ini, tertawa dengan dosanya ini, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhiluhun nara, pasti akan memasukkan dia ke neraka, fahuwa yabki, dalam kondisi dia menangis. Barang siapa yang melakukan dosa dalam keadaan tertawa, maka sungguh Allah memasukkan dia ke dalam neraka dalam kondisi dia menangis. Bapak Ibu, dosa ibadah itu terbentuk dari kebiasaan. Jadi manusia ini punya adiyah namanya Pak. Apa adiyah itu? Kebiasaan. Dan berbahagialah orang itu kalau ritme hidupnya itu terbiasa baik. Orang itu kalau sudah terbiasa baik Bapak Ibu, susah dia diajak untuk maksiat, susah. Dan biasanya orang itu kalau terbiasa baik diajak maksiat, sekali dia maksiat nyeselnya seumur hidup. Itu kalau tidak terbiasa maksiat. Terbiasa jujur misalkan Pak, suatu ketika dalam kondisi tertentu dia akhirnya bohong. Sekali dia bohong Pak, nyesel setengah mati. Wah, bocor ya, dosa aku, nangis dia Pak. Tapi kalau dia itu tidak terbiasa
melakukan kebaikan justru terbiasa maksiat, walaupun dia berdosa besar, itu senang dan bangga. Makanya manusia itu tidak bisa terbentuk baik dengan serta-merta, dan tidak bisa terbentuk jelek pun dengan serta-merta. Itu ada proses pembiasaan. Hal yang berat, yang baik itu akan menjadi ringan ketika terbiasa. Tapi hal yang ringan tidak akan menjadi ringan apabila tidak terbiasa. Hadirin Bapak Ibu, orang yang terbiasa bohong itu Pak, walaupun dia bohong berkali-kali, sering kali bohong, tidak merasa dia bohong, saking biasanya bohong. Orang yang seperti ini dijuluki siapa? Kadzab namanya, orang yang ahli bohong. Bohong kok ahli Pak, karena terbiasa bohong. Dan enak saja Pak, setiap ketemu orang bohong, ketemu orang bohong, ketemu orang bohong, dan dia bangga. Apa bangganya Pak? Wah alhamdulillah, bisa ngomong alhamdulillah orang bohong itu. Dek gak ngerti Mas, nek tak bujui gak ngerti dek. Untung gak ngerti dek tak bujui. Bagaimana dia bangga dengan itu. Dan ingat, siapa yang berdosa kemudian dia tertawa, Allah masukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Bapak Ibu sekalian, orang yang terbiasa sholat berjamaah juga sama Pak. Sekali dia kehilangan jamaahnya, nyeselnya setengah mati. Ibu-ibu pernah kehilangan sholat subuh? Maksudnya kerinan gitu pernah? Kesiangan pernah? Nggih nyesel ngoten niku? Nyesel nggih? Nyesel pundi kehilangan sholat subuh kalau kehilangan duit 10 juta? Masya Allah. Pagi hari itu ada yang nangis Bapak Ibu. Masya Allah Mbak, sedih aku Mbak, sedih aku. Tadi malam kelewatan gak tahajud, aku sedih Mbak, ya Allah. Enten kayak ngoten jamaah mriki? Semuanya insya Allah nggih. Jadi ketika kehilangan tahajud pagi harinya nangis terus, ya Allah. Sing 10 juta wau. Sedih Pak. Pun. Waman ata'a, dan barang siapa yang taat kepada Allah, ibadah, sholat, ngaji, silaturahim, sedekah, fahuwa yabki, dia nangis Pak. Waktu taat itu nangis. Apa nangisnya itu? Kenapa ada orang ibadah nangis? Habis sholat nangis, habis sedekah nangis, habis ngaji nangis, sedih. Nangisnya satu, takut kalau ibadahnya ditolak sama Allah. Kedua, nangis lagi, takut Allah tidak ridho dengan ibadahnya, takut ibadahnya sia-sia, takut ibadahnya tidak bisa merubah hidupnya. Orang yang taat dalam keadaan dia menangis, fa innallaha yudkhiluhul jannata fahuwa yadhak, maka Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan dia tertawa. Dalam keadaan dia tertawa. Bapak Ibu sekalian, ada satu penyakit hati Pak, yang ini sangat dibenci oleh Allah. Penyakit hati itu adalah merasa baik, merasa ibadahnya baik, merasa sering jamaah, merasa sering sedekah, kemudian dia merasa bahwa dirinya sudah baik. Dan kadang-kadang orang yang seperti ini ketika melihat orang yang tidak beribadah itu mencela. Oh niku gak sholat, mlebu neraka kon niku. Boleh nggak kata-kata seperti ini Bapak Ibu? Nek ndelok wajahmu iku wajah neraka anjene wis jelas mlebu neraka kon. Nggih mboten angsal Bapak Ibu. Kaya-kaya neraka kuwi mbae ta sapa? Orang-orang yang
ahli ibadah ketika melihat orang lain yang tidak ibadah, dia tidak pernah mencela. Kalau mengingatkan iya, tapi dia mengingatkan dengan cara yang baik. Mas, ayo sholat mas, enak kon sholat mas, ya, insya Allah rezekimu dibuka sampai Allah, urusanmu akan dimudahkan Allah, problemmu akan diberikan jalan keluar sama Allah. Itu namanya mengingatkan dengan baik. Misalnya mas, enak sholat mas, pancene hatimu ketutup yo, ireng ancemu, makanya susah kon dijak apik, wangel dijak apik wis pancene potongan-potongan jahanam kon iku. Allahu Akbar. Orang itu yang taat kepada Allah Pak, justru dia semakin takut kepada Allah. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang taat kepada Allah itu justru sering menangis, karena semakin dia taat, semakin takut kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Salah satu indikator bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah itu kan memunculkan rasa khauf dalam hati. Semakin lama semakin takut. Semakin banyak tahajud, semakin takut dia. Semakin banyak sedekah, semakin takut dia. Dan semakin takut itu semakin semangat dia beribadah. Nah, ada juga yang takut itu karena begini Bapak Ibu, kan dia tahu kalau namanya kematian itu kan bisa terjadi kapanpun. Dia takut kalau setelah ini saya mati, setelah sholat saya mati, setelah sedekah saya mati. Maka muncul perasaan takut di dalam hatinya. Sekarang ini kan mati itu nggak kenal keadaan Bapak Ibu. Kemarin ada berita di televisi itu kalau ada orang mengadakan pesta pernikahan, kebetulan rumahnya itu di jalan raya, tiba-tiba ada tronton, karena itu jalur protokol Pak, jalur Trans Jawa Madura kan, ada tronton itu nabrak tendanya itu, mati semua yang datang, sak kemanten ini, sak besan ini, sak tamu ini diterak tronton kabeh. Coba kadang-kadang ceramah begini ya mati so kok. Kan banyak video-video yang viral di itu, enak-enak ceramah mati. Makanya saya juga takut kalau ceramah itu. Ada guru saya dari Jombang dulu itu, waktu pengajian begini merotek mati. Ada kawan saya ceramah ya, promosi doktor mati Bapak Ibu. Ada Pak RT sambutan 17-an mati. Insya Allah mati, nggak kenal waktu, nggak kenal siapa yang diambil. Tetangga saya kemarin itu Bapak Ibu, malam Jumat saya dipanggil, diundang, saya datang ke rumahnya, ternyata nggak keluar dia, yang keluar istrinya, sudah sepuh. Bu, tadi bapak nelpon saya suruh ke sini, ada acara apa? Nggak tahu Ustadz. Ustadz masuk aja ke kamar, beliau lagi tiduran, plesetan. Saya masuk, tapi hati saya nggak enak Ibu. Saya punya firasat nggak enak. Masa ada tamu nggak keluar, saya disuruh masuk kamarnya. Di kamar itu dia kelesetan. Cuman wajahnya bersih gitu. Saya punya firasat, tapi saya tidak kuasa untuk ngomong. Namanya firasat itu selalu diomong di belakang Pak. Tidak mungkin firasat itu ngomong di depan Pak. Kayak tuh aneh kata mati saya ini Pak, diserampang sandal saya. Ada apa Pak? Saya dipanggil ke sini. Saya tuh pengen dengarkan Ustadz Muzaki ngaji surat Ar-Rahman. Loh, ada acara Pak? Enggak, pokoknya kepengen dengarkan saya ngaji aja. Akhirnya saya baca Ar-Rahman itu sampai selesai. Sudah Pak? Ya sudah Ustadz, sudah selesai kok, boleh pulang. Loh, ngono tok. Saya pulang. Paginya istrinya telepon saya, Ustadz, suami saya meninggal dunia. Lu kan, aku sudah berfirasat iki kate mati wong iki. Cuman firasat itu tidak mungkin diungkap di depan Bu, selalu di belakang. Paginya saya takziah ke rumahnya,
Istrinya cerita, Masya Allah Ustaz, ternyata kemarin itu bapak itu pamitan. Memang akhir-akhir ini bapak itu tingkahnya aneh. Tidak biasanya bapak itu biasanya ngepel lantai itu ngepel terus. Nggak biasanya bapak nguras jeding nguras terus. Ternyata mati. Masya Allah, firasat itu ada. Hati-hati loh Bu, suaminya yang nguras-nguras jeding itu hati-hati. Pulang dari pengajian, Papa jangan nguras jeding Pak, tonggone Ustadz Muzaki mari nguras jeding mati. Bukan masalah uras jedingnya Bapak Ibu, modusnya banyak. Makanya kata Rasulullah itu anwaul asbabul mauti mutanawwi'ah wal mautu wahidah. Sebab kematian itu banyak tapi mati cuma satu. Hadirin Bapak Ibu, dan banyak orang itu dengan kebiasaan yang baik akhirnya mati, dan tidak jarang pula orang yang kebiasaan buruk mati Bapak Ibu. Pernah viral ya di Surabaya Barat itu ada seorang kakek-kakek, ini mungkin menjadi iktibar Pak, rumahnya di Surabaya Barat. Saya tidak nyebut kampungnya, saya tidak nyebut kompleknya, enggak zaman golei, sama sekarang kan kepo-kepo Pak. Ini kakek ini hampir 70 tahun usianya. Semestinya kalau usia 70 tahun itu dia harus banyak berada di mana Pak? Di masjid, di majelis taklim, di majelis zikir, banyak taubat kepada Allah. Ternyata sang kakek ini istiqomah bersilaturahim ke Pondok Putri. Dulu masih belum ditutup Pak dulu ya, yang viral itu ya, Doli namanya Pak. Bapak Ibu, artinya doli itu apa? Ini loh yang dibaca setiap Fatihah itu loh, dolin. Ya tersesat dia di sana Pak. Akhirnya dia di sana. Namanya orang tua itu kan ya tenaganya sudah lemah toh Pak. Akhirnya dia doping dengan obat. Mungkin dia pikir kalau obatnya itu 1 kapsul saja kuat, apalagi 5 kapsul. Langsung ditelan mentah-mentah 5 kapsul. KO Pak, mati langsung di depan santriwati Pondok Putri tadi itu. Itu kira-kira menurut Bapak secara kasat mata husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya kita kan nggak tahu Pak, semua yang menentukan Allah. Tapi kalau lihat kasat mata syariatnya seperti itu ya su'ul khotimah. Dan memang kebiasaannya, anaknya sudah besar-besar, memang dia istrinya sudah meninggal lama, mungkin dia kesepian Pak. Lah mestinya kan orang baik itu kalau dia kesepian kan pelampiasannya apa? Masjid. Mau kesepian kok cari barang-barang yang nggak jelas begitu. Sampai anaknya itu ketika mendengar bapaknya mati di tempat yang jelek seperti itu, anaknya malu, tidak ada satupun yang datang Pak. Dan Pak Mudin itu pun tidak mau mandikan dia karena malu. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari dia itu sering mengejek Pak Mudinnya ini. Wah tepak wis, moh gak gelem aku, gak gelem ngedusi, gak gelem ngeramut, gak gelem nyolati, gak gelem ngubur aku. Sehingga jenazah itu diotopsi dari rumah sakit Dr. Sutomo, dilepokno oma blek, tidak ada yang takziah sama sekali. Anaknya nggak ada yang datang, Mudinnya tidak mau merawat, dijarno Pak, sampai berjam-jam di situ. Nah gitu, itu kan dia milih hidupnya sendiri seperti itu. Akhirnya ada salah satu orang yang telepon anaknya, Mas tolong Mas, bapak saya meniki kalau dibiarkan seperti ini dia membusuk. Nah terus Pak Mudin ya gak gelem Mudine, wong kon anake gak gelem Mudine mana. Tapi kasihan lah sudah. Akhirnya dia telepon anak muda-muda di situ. Ya seperti preman-premannya situ, telepon supaya ngurus ayahnya ini. Wis, urus ayahku, mandikan, kafani, sholatkan. Preman kongkong sholat Pak, kuburkan, nanti per orang saya kasih 100.000. Sampai dia harus bayar orang supaya ngurus ayahnya. Berangkat Pak ke kuburan, tapi ya bacanya bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan Pak, nyanyi semua anak-anak itu. Salah satu nyanyiannya, telah gugur pahlawanku gitu. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang taat kepada Allah
dalam kondisi dia menangis, maka Allah nanti akan memasukkan dia ke surga dalam kondisi dia tertawa. Ini pelajaran yang mungkin dianggap biasa, tapi penting Bapak Ibu. Mungkin kita tidak bisa menahan diri dari dosa dan maksiat, tapi tolong satu hal, jangan bangga dengan dosa kita, jangan tertawa dalam maksiat kita. Dosa-dosa, gak enak ngomong dosa-dosa Pak. Mungkin kita tidak bisa menahan diri dari maksiat, tapi menyesallah. Kalau ada orang setelah melakukan dosa tidak menyesal, itu artinya dia sudah terbiasa dengan dosanya. Jadi penyesalan itu akan muncul Bapak Ibu ketika dia benar-benar tidak pernah melakukan dosa. Contoh Bapak Ibu, ada copet itu dua karakter Pak. Copet itu ada yang menjadi profesi, ada copet itu yang terpaksa. Kalau Bapak Ibu suruh milih mana? Copet yang profesi atau copet yang terpaksa? Terus gak usah milih Ustadz, dong ngelur-ngelur ini gak enak. Orang mencuri itu ada yang profesi loh Pak, ada yang terpaksa. Pengemis pun di jalan raya itu ada yang profesi, ada yang terpaksa. Artinya apa? Kalaulah boleh memilih harus mencuri, maka lebih baik kita mencuri karena terpaksa. Biasanya orang mencuri karena terpaksa itu apa Bapak Ibu? Dia tidak terbiasa mencuri, terpaksa harus mencuri, dan biasanya setelah mencuri itu dia tuh nangis Bapak Ibu. Ya Allah, aku sejane gak kepingin nyolong ke sana, ibu-ibu sing tak copet iku sana, tapi aku butuh duit ya apa itu. Jadi namanya maksiat karena terpaksa. Lah terpaksa itu Bapak Ibu biasanya satu kali. Kalau tiap hari bukan terpaksa, itu istiqomah. Fahimtum? Nah, baik, saya kira dua pelajaran ini cukup penting dalam kajian kita sore hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Ibu, ada waktu 10 menit untuk bertanya, dimulai dari Bapak, kemudian Ibu, kemudian Bapak lagi, Ibu lagi, Bapak lagi, Ibu lagi sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya mungkin di luar topik sedikit. Misalnya kita punya saudara anak yatim, mungkin anak yatim itu siapa yang bertanggung jawab? Kalau dia tuh miskin gitu, itu siapa yang bertanggung jawab? Pamannya, dari ibu, dari bapak, atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak yatim itu tanggung jawab semua kita Pak. Semua yatim tanggung jawab kita. Semua. Tidak ada kekhususan. Oh yatim itu nanti diramut Pak Dene, yatim itu diramut Pak Lie, yatim itu diramut. Kalau Anda tahu di kampung ada yatim, ambil Pak, ramut wis. Dan Rasulullah menjamin, ana wa kafirul yatama hakadha fil jannah. Saya dan penanggung yatim itu seperti ini di surga. Rasulullah menggambarkan dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Jangan tuduh-tuduhan, yatim itu tanggung jawabmu, kon Pak Lie kok, lah kon Pak Dene, kon misanane. Itu sama dengan kita dikasih tiket surga, dikasih orang lain, rugi sama. Saya dan penyantun yatim itu gini Pak di surga. Orang masuk surga itu kan cita-cita kita semua nggih. Enak masuk surga. Ada yang lebih enak lagi Pak. Apa? Masuk surga bersama dengan Rasulullah. Ayo, nek ana yatim ramut Pak. Ojo senengane ngeramut ibune yatim ae. Dan rawat yatim itu ada 3 Pak levelnya. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukharituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pertama adalah menyantuni yatim.
mencukupi kebutuhannya, menjadi orang tua asuh. Satu. Yang kedua adalah mengajak yatim itu hidup bersama kita, makan seperti yang kita makan, pakaian seperti yang kita pakai. Yang ketiga yang paling top, menjadikan yatim seperti anak kandung kita. Nah yang ketiga ini otomatis harus menikahi ibunya. Contoh, ada jamaah bapak-bapak dari Al-Akbar ini kan baik-baik. Suatu ketika punya istri, dia istrinya juga baik Pak. Terus ada berita kalau ada seorang yang meninggal dunia, meninggalkan istri dan 5 anak yatim. Yatim itu kan anak kecil yang belum balik Pak. Ya balik itu sekitar kalau sekarang itu ya usia SMP lah. Kalau sudah SMA itu sudah balik. Ini kadang-kadang ngundang anak yatim yang datang sudah kuliah semua. Ini yatim expired namanya. Terus, mah ini ada anak yatim mah, kasihan mah. Terus, ya sudah Pak kita santuni Bu. Tapi katanya Ustadz, lebih baik anak yatim itu kita ajak ke rumah kita, supaya makan bersama kita, pakai baju juga sama dengan kita. Diajak 5 yatim ini Bu. Sudah, istrinya setuju. Subhanallah, hati papa ini mulia sekali. Setelah itu otomatis kan ibunya yatim sendirian di rumah, nyari anaknya itu nangis tiap malam. Akhirnya laporan lagi ini suaminya ke istrinya, mama, yatim yang kita ambil ke rumah itu ibunya tiap malam itu nangis mah nyari anaknya. Katanya ibunya, terus solusinya gimana Pak? Gimana kalau ibunya kita ajak serta tinggal di rumah kita? Ya mungkin bantu mama kora-kora, bantu mama nyuci baju. Cari sing wedok, mama setuju. Hati papa begitu mulia, mama bangga sama papa. Cek dorong nyaut sih Anda. Terlalu polos istri seperti ini. Ini orang desa mungkin bapaknya. Surabaya gak mungkin kayak gini. Kemudian setelah diajak di rumahnya, ya tiap hari kan ketemu Pak, di dapur ketemu, ruang tamu ketemu, ibunya bantu-bantu di sini. Akhirnya bapaknya bilang ke istrinya, mah kita bersyukur kepada Allah bisa menyantuni yatim ya mah. Insya Allah kita di surga bersama Rasulullah. Anak yatim juga tinggal bersama kita. Kemarin ibunya juga tinggal bersama kita. Cuman ada satu kendalanya mah. Apa sayang? Ini ibunya yatim kan bukan mahramnya papa. Jadi kalau papa lihat di dapur itu dosa. Ketemu di dekat kamar mandi kadang-kadang pernah itu andoan saja papa lihat, wah astagfirullah, itu dosa. Lah terus gimana solusinya supaya papa nggak dosa? Nah ini solusi dari Ustadz mah. Bagaimana kalau papa halalkan saja ibunya yatim ini? Maksudnya halal itu gimana? Ini bojone terlalu polos mana loh? Ya tak rabine bisa ibune yatim iki mah. Hah? Cari sing ibune Pak, golek swarga liyane ae Pak. Berani Pak seperti itu? Bagus loh Pak itu Pak, ya. Monggo. Sebentar Pak, ibu dulu, habis itu Bapak. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilepas sebentar Bu? Biar jelas. Karena meninggal di Doli ya, anaknya tidak mau menguburkan, padahal seorang anak ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Anaknya durhaka. Ya apakah tidak tergolong anak durhaka? Bagaimana ditinjau anaknya apa enggak termasuk anak durhaka? Satu, ditinjau. Kenapa? Anaknya kenapa tadi Bu? Kan tidak mau menguburkan, padahal seburuk apapun orang tua itu kan kita harus berbakti dan berbuat baik. Iya. Terus? Ya. Terus anak ini apa enggak berdosa? Kalau ditinjau dari segi agama. Anaknya melakukan apa tadi? Kan enggak mau menguburkan, enggak mau apa itu. Padahal enggak mau apa? Enggak mau menguburkan, artinya enggak mau meramut orang tua padahal. Oh, enggak mau meramut orang tua. Iya. Yang karena meninggalnya di Doli ya.
Padahal seorang anak ini kan diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu bagaimana ditinjau dari sudut agama, Ustaz? Terima kasih. Yang kedua ada lagi, Ustaz. Mungkin konteksnya lain ya. Seandainya ada suami yang mengatakan kamu urusan cerai di KUA sampai 3 kali, itu termasuk apa? Kamu itu talak apa? KUA? Ya, termasuk talak apa gimana? Oh iya. Jadi suaminya nyuruh istrinya ke KUA. Ya. Bukan ke pengadilan tapi Bu ya. Ya, urusan surat ke Maksudnya pengadilan agama mungkin ya. Terima kasih, Ustaz. Saya mau cerita, Bu. Ini ada seorang anak gadis lahir itu diterlantarkan orang tuanya. Dibuak lah. Lantas anak ini, perempuan ini diramut sama orang lain sampai sukses. Dia jadi seorang yang terpandang dan kaya raya. Setelah kaya raya ini, orang tua kandung yang menggeledakan dia, apa sih menggeledakan dia itu? Menterlantarkan dia, datang Bu, minta, kamu anak, aku ini orang tuamu. Nah anak putri ini tidak mau, tidak bisa. Bapak sama ibu saya bayi di gua, dibuang kok. Saya dirawat orang lain, saya sukses, sekarang bapak ibu datang kepada saya. Terus dia nangis, pernah kesini nangis dia. Gimana Ustaz? Mbak, saya mau kasih pilihan kepada sampean. Kalau sampean berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua telah berbuat baik kepada sampean, itu pahalanya 10. Tapi kalau sampean berbuat baik kepada orang tua, yang orang tua itu jahat kepada sampean, itu pahalanya 1000. Milih mana? 10 apa 1000? Menengai. Sajane kula milih 1000. Tapi cek abote, yaitu surga itu. Makanya orang berbakti kepada orang tua itu justru ketika orang tuanya tidak bisa memberikan manfaat kepada dia. Saya bilang kepada anak saya begini, nak, kamu bakti nggak sama abah? Baktilah abah. Iya, karena kamu sekarang masih mendapat manfaat dari apa? Kontak sekolah, kontak biayai. Kamu bangga punya abah kayak saya. Nanti abah sudah tidak bisa memberi manfaat lagi. Wes tuwe, kadang-kadang sering ngelarani hati. Kalau kamu bisa berbakti, ya itulah berbakti yang sesungguhnya. Terus dia bilang, Mbak, ini berbakti yang sesungguhnya. Kalau kamu berbakti kepada orang tua karena orang tuamu baik kepada kamu, itu belum berbakti. Yang namanya birrul walidain itu berbakti kepada orang tua saat orang tua itu tidak bisa memberi manfaat dan bahkan sering menyakiti anak. Nek iso bakti ngeten, Mbak, jempol papat iki loro ambek siki loro. Sampaikan ke mereka, wajib bakti dalam keadaan apapun, pahalanya besar, Bu. Ya berbakti wong dhek bendina oleh duit, dikirimi duit ambek wong tuane, orang tuanya pejabat, dia bangga dengan orang tuanya. Saya taat kepada ibu saya, bapak saya. Iya, kon oleh manfaat. Taat dan bakti kepada orang tua itu dibuktikan ketika orang tua sudah tidak ada kontribusinya lagi. Wis tuwek, gak tau ngekei duit, tidak dibanggakan, tapi tetap bakti. Itu berbakti yang sesungguhnya. Terus yang kedua tadi, ada seorang suami menyuruh istrinya ngurus perceraian. Ya itu talak Bapak Ibu, jelas itu. Urusan yo. Ngurus apa? Ya ngurus cerai. Itu namanya talak, tapi suaminya pengecut. Ngurus pegatan kok ngurus sing wedok iku ya apa? Kan aneh Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan talak dengan cara sindiran seperti itu. Sama dengan pulang kamu ke orang tuamu, tak balik nang bapakmu ngono ya. Padha ae ngoten niku. Hati-hati Bapak Ibu kalau ngomong seperti itu, hati-hati. Apalagi berjanji ndak ngumpuli lagi. Pokoknya mulai malam ini papa ndak akan ngumpuli mama lagi. Itu jatuh sumpah, namanya sumpah ilak. Dan orang begitu itu diberi jangka waktu 4 bulan. Kalau tidak minta maaf, tidak klarifikasi, 4 bulan jatuh talak 1. Tapi kalau dia minta maaf, wajib membayar kafaroh. Kafarona boleh milih 3. 1, ngasih makan fakir miskin.
2, ngasih pakaian fakir miskin 10 orang, atau puasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak, maka jatuh talak 1. Jangan macam-macam kalau ngomong. Loh, terus ya. Napa malih Bu? Saya pernah di SDM Telkom ya Ustaz ya. Kalau istri di SDM PT Telkom, kalau istri yang mengajukan perceraian itu apakah tidak mendapatkan gono gini? Oh, nanti ditanyakan kepada pakar hukum ya. Gono dan gini itu. Saya bukan pakar dalam bidang gono gini. Gini gono kalau saya Bapak Ibu. Ya nanti ditanyakan kepada yang pakar dalam bidang hukum. Ada sendiri bagiannya Bu. Dan memang tidak ada namanya yang menceraikan itu istri. Tadi yang pertanyaannya itu kan suami yang nyuruh. Wes rono, udah loh. Ki lho sangune. Oh, nang pengadilan agama disangoni ambek sing lanang. Ngaten nggih Bu nggih. Intinya apa? Jangan sembrono di dalam mengucapkan apapun. Itu implikasinya terhadap jatuh talak. Jatuh talak, kalau jatuh talak terus nggak paham, dikumpuli lah, berzina dia dengan orang, dengan istrinya itu. Monggo Pak. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Masalah zuhud tadi. Zuhud. Secara dohiriyah, apakah bisa kita mengenal bahwa orang itu dikatakan zuhud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengenal orang itu zuhud atau tidak. Zuhud itu urusan kita dengan Allah. Kadang-kadang mobilnya mewah, ya, rumahnya makrong-makrong api, kalau ke kantor pakai dasi, sepatunya klemis, tapi hatinya zuhud. Ada. Ono sing kumus-kumus, kelamine lungset, kedonyan, akeh nggih modelnya. Tidak tahu zuhud itu. Makanya ini kan pelajaran pribadi kita Pak, bukan untuk menilai orang lain. Oh, wong iku zuhud, wong iku zuhud. Biasanya zuhud itu nampak ketika dia sudah mati Pak. Kalau sudah meninggal baru nampak, oh ternyata zuhud. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau ada pilkada, itu kan calon-calon itu Pak terjun ke masyarakat, sok zuhud Pak. Dia punya mobil mewah tapi sih digawe mobil Cherry zaman tahun 80-an ya digawe. Merusuk-merusuk nang got-got iku muni sore iku, got-got iku diresiki kabeh. Niku nek badhe pilihan ngoten niku, kata wong zuhud. Zuhud kabeh wis caleg-caleg ku zuhud kabeh. Nggak bisa. Ya, biasanya orang sudah meninggal dunia, oh ternyata dia zuhud, ternyata dia zuhud. Tahu kebaikan seorang yang zahid itu nampak ketika dia sudah wafat. Mungkin kalau orang dekat Pak, seperti jenengan kali kula niki raket banget. Saya sama istri tahu istri saya kalau zuhud atau tidak. Karena setiap hari kumpul itu Pak, 24 jam kumpul, tahu Pak. Tapi sekedar ketemunya seminggu sekali seperti ini tidak bisa menilai orang. Tapi tetap harus ada husnudzon. Husnudzon. Orang ini kelihatannya luar biasa. Setiap ke masjid bawa sepeda ontel, tapi mobil mewahnya 7 di rumah. Jadi lagi-lagi zuhud adalah pekerjaan hati, yang tahu adalah kita dan Allah. Tidak bisa menilai di antara kita apakah zuhud atau tidak, kecuali saat kita ini sudah meninggal dunia. Saya punya kawan Pak, Masya Allah, dia itu konglomerat Pak, tapi hidupnya zuhud. Masya Allah, hidupnya zuhud. Umar bin Khattab kaya raya, zuhud. Abu Bakar zuhud. Rata-rata semua sahabat yang kaya raya itu semua zahid. Boleh melihat dari jauh, wah ketokane wong iki zuhud. Baru sekali dia melihat, suatu ketika ada penampilan lain dari dia, oh ternyata wingi zuhud iku gaen-gaenan tok ae paling. Banyak, coba lihat nanti 2024 banyak orang zuhud mendadak. Buktikan kata-kata saya. Atau kita mudah-mudahan semua ditakdirkan Allah menjadi seorang yang zuhud.
Terima kasih, semoga menjadi keterangan yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.